Oke, di sini saya akan mempresentasikan tentang Serikat Dagang Islam. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Dinda Eka Rama Fauziah, nomor absen 5. Nah, Serikat Dagang Islam. Serikat Dagang Islam ini dibangun sejak tahun 1905 sampai dengan 1912. Nah, Serikat Dagang Islam ini adalah gerakan nasionalisme, demokratis, dan ekonomis yang berdasarkan Islam dengan hukum kooperatif yang didirikan oleh H. Samanhudin pada tahun 1911. Nah, kemudian Serikat Dagang Islam ini mengalami perubahan nama, yaitu menjadi Serikat Islam. Nah, Serikat Islam ini berdiri pada tahun 1912 sampai 1927. Ketuanya yaitu Prof. Pendirinya yaitu Prof. KH Samanhudin, yaitu seorang pedagang batik dari Lawean, Solo. Kemudian ada ketuanya yaitu HOC Cokroaminoto yang mengusulkan beliau ini yang mengusulkan perubahan nama Serikat Dagang Islam menjadi Serikat Islam. Nah, mengapa hal ini dilakukan? Hal ini dilakukan agar organisasi tidak hanya bergerak dalam bidang ekonomi saja, melainkan dalam bidang politik. Selanjutnya terjadilah kongres pertama yang berlangsung di Surabaya. Nah, kongres pertama ini menghasilkan keputusan yaitu SI bukan merupakan partai politik. Kemudian yang kedua, SI tidak bermaksud melawan atau menentang pemerintahan Belanda. Kemudian yang ketiga, HOC Cokroaminoto dipilih sebagai ketua SI dan menetapkan Surabaya sebagai pusat organisasi. Kemudian ada kongres kedua. Nah, kongres kedua ini berlangsung di Surakarta, menegaskan bahwa SI hanya terbuka bagi rakyat biasa saja. Kemudian ada kongres ketiga yang berlangsung di Bandung pada tahun 1918. Dalam kongres ini SI mulai melontarkan pendapat politiknya. Nah, kemudian ada kongres keempat. Kongres keempat ini berlangsung di Jakarta. Nah, dalam kongres ini SI menegaskan ingin memperoleh pemerintahnya sendiri atau kemerdekaannya. Kemudian SI mendesak pemerintah agar membentuk Dewan Perwakilan Rakyat atau Volksraad. Kemudian yang ketiga, SI mencalonkan HOC Cokroaminoto dan Abdul Muin sebagai wakilnya di Volksraad. Kemudian ada tujuannya. Nah, tujuannya itu tercermin dalam akte notaris pada tanggal 10 September 1912 yang disebutkan SI itu memiliki tujuan yaitu yang pertama memajukan perdagangan, yang kedua membantu anggotanya yang mengalami kesulitan dalam permodalan, kemudian yang ketiga memajukan kepentingan rohani dan jasmani penduduk pribumi, yang keempat memajukan kehidupan agama Islam. Nah, adapun faktor yang mempengaruhi organisasi ini ada dua hal, yaitu agama, yakni agama Islam. Kemudian yang kedua ekonomi, yaitu memperkuat kemampuan para pedagang Islam agar mampu bersaing dengan pedagang India dan pedagang Tionghoa. Kemudian ada strategi. Nah, strategi yang digunakan oleh Serikat Dagang Islam ini adalah moderat, yakni kerjasama yang dilakukan dengan pemerintahan kolonial Belanda. Nah, hal ini tuh dibuktikan dengan keterlibatan SI dengan Volksraad milik Belanda. Kemudian ada masuknya komunisme pada tahun 1914. Nah, SI mengalami perkembangan yang pesat. Kemudian mulainya disusupi oleh paham sosialisme revolusioner.
Nah, paham ini disebutkan HJVM Snellflet yang mendirikan organisasi ISDF. Kemudian mereka menggunakan taktik yang dikenal dengan blok di dalam. Kemudian mereka berhasil menyusup ke dalam tubuh SI karena memiliki tujuan yang sama, yaitu membela rakyat kecil dan menentang kapitalisme. Kemudian dengan usaha yang baik, mereka berhasil mempengaruhi pemuda SI seperti Samoen, Darsono, Tan Malaka, dan Alimin. Selanjutnya ada perpecahan pada tahun 1929. Nah, organisasi ini mulai mengalami perpecahan karena ada perbedaan suasana kehidupan politik. Nah, SI ini terbagi menjadi dua, yaitu SI putih dan SI merah. SI putih itu mencerminkan nasionalisme dan religius. Kemudian SI merah itu mencerminkan sosialisme dan komunisme. Nah, SI merah ini menjadi PSII yang berpusat di Yogyakarta. Kemudian SI merah menjadi PKI yang berpusat di Semarang. Sekian presentasi dari saya tentang Serikat Dagang Islam atau Serikat Islam. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.